Potensi pencucian uang di balik program MBG, antara niat baik dan risiko tata kelola. Program makan bergizi gratis, MBG, kerap dipromosikan sebagai kebijakan sosial dengan niat mulia, meningkatkan gizi anak dan kualitas sumber daya manusia. Namun seperti banyak program berskala besar yang melibatkan aliran dana negara dalam jumlah masif, MBG juga menyimpan potensi risiko pencucian uang, money laundering, jika tidak dikelola dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Isu ini bukan tuduhan, melainkan peringatan dini atas celah yang kerap muncul dalam proyek publik berskala nasional. Kerentanan pertama terletak pada kompleksitas rantai pengadaan. Program seperti MBG melibatkan banyak lapisan, penyedia bahan pangan, distributor, catering, logistik, hingga pelaksana di daerah. Semakin panjang rantai ini, semakin besar peluang terjadinya markup, transaksi fiktif, atau perusahaan cangkang yang berfungsi sebagai tempat mencuci dana. Dalam praktik global, sektor pengadaan makanan dan logistik memang termasuk area rawan karena transaksi bernilai besar, berulang, dan sulit diverifikasi satu persatu. Risiko kedua muncul dari desentralisasi pelaksanaan. Ketika dana diturunkan ke daerah dengan pengawasan yang tidak seragam, potensi penyimpangan meningkat. Perbedaan kapasitas pengawasan, lemahnya audit internal, dan minimnya transparansi publik dapat menciptakan ruang abu-abu bagi aliran dana yang tidak jelas asal-usul maupun penggunaannya. Di titik inilah, program sosial yang seharusnya melindungi publik justru bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan legalisasi dana ilegal. Selain itu, arus kas tunai dan pembayaran berulang menjadi faktor risiko tersendiri. Jika sistem pembayaran tidak sepenuhnya terdigitalisasi dan dapat ditelusuri, maka pelacakan dana menjadi sulit. Praktik pemecahan transaksi, penggelembungan volume, atau laporan distribusi yang tidak sesuai fakta bisa terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Ini adalah pola klasik yang sering ditemukan dalam skema pencucian uang melalui proyek pemerintah. Masalah lain yang patut diwaspadai adalah konflik kepentingan. Ketika penunjukan vendor tidak sepenuhnya transparan atau melibatkan relasi politik dan ekonomi tertentu, program publik berpotensi berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan dan modal. Dalam kondisi seperti ini, uang negara bukan hanya berisiko disalahgunakan, tetapi juga diputar ulang untuk kepentingan politik atau bisnis, mengaburkan batas antara kebijakan sosial dan kepentingan privat. Penting ditegaskan bahwa potensi tidak sama dengan fakta pelanggaran. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak skandal pencucian uang justru bermula dari program-program yang terlihat mulia dan sulit dipertanyakan secara moral. Ketika kritik dibungkam dengan alasan, demi anak, atau demi rakyat kecil, ruang pengawasan publik menyempit, dan risiko penyalahgunaan meningkat. Karena itu, jika MBG ingin benar-benar menjadi program yang bersih dan berkelanjutan, transparansi harus menjadi fondasi, bukan pelengkap. Audit terbuka, pelacakan digital end-to-end, keterlibatan lembaga pengawas independen, serta akses informasi bagi publik adalah keharusan. Tanpa itu, kecurigaan akan terus muncul, dan kepercayaan publik akan tergerus. Program sosial yang baik bukan hanya diukur dari niatnya, tetapi dari kemampuannya menutup celah penyimpangan.
Jika negara gagal mengantisipasi risiko pencucian uang, maka MBG berisiko menjadi paradoks kebijakan atas nama kesejahteraan yang justru menyuburkan praktik keuangan gelap. Di titik itulah, pertanyaan publik menjadi sah, siapa yang benar-benar diuntungkan?